bertemu lagi dengan Bu Rosi dalam video pembelajaran Matematika Wajib untuk kelas 11 semester 1. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai inverse matrix. Masih di bab yang sama, yaitu matriks. Selamat datang di video pembelajaran Matematika SMA bersama saya, Roselia Afika. Tekan like jika kalian menyukai video pembelajaran dari saya. Jangan lupa komentar dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran dari saya. Kita mulai ya. Inverse matrix. Anak-anak, di video sebelum-sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai operasi aljabar pada matriks. Nah, operasi aljabar pada matriks itu sama seperti operasi aljabar pada umumnya, yaitu ada operasi pengurangan, operasi penjumlahan, kemudian ada operasi perkalian matriks. Kemudian kemarin saya tidak bahas tentang operasi pembagian. Nah, pembagian pada matriks ini akan kita bahas secara khusus pada materi tentang inverse matrix. Nah, jadi pembagian pada matrix ini masuknya di materi tentang inverse matrix ini. Inverse matrix dikelompokkan menjadi dua, yaitu nanti untuk inverse matrix ordo 2x2 dan nanti ada inverse matrix untuk ordo 3x3 ya. Nah, satu-satu kita akan bahas. Di video kali ini kita akan membahas tentang inverse matrix ordo 2x2 beserta sifat-sifat dan kegunaannya. Inverse matrix ordo 2x2, jika diketahui matriks A, B, C, D, maka inverse dari matriks A adalah, jadi kalau inverse dari matriks A itu, kita akan menulisnya dengan A, gini, kemudian dikasih pangkat negatif 1. Nah, itu bukan baca A pangkat negatif 1, tetapi bacanya adalah A inverse gitu ya. Nah, rumus dari A inverse itu sendiri adalah 1 dibagi determinan dari matriks A dikali adjoin dari matriks A. Apa itu adjoin, Bu? Gini, kalau determinan tahu ya, karena kan kemarin kita sudah bahas determinan matriks ya. Kalau determinan dari matriks A ini berarti berapa? 1 dibagi determinan itu berarti diagonal utama AD dikurangi diagonal satunya BC dikali adjoin. Adjoin itu diperoleh dari matriks A itu tadi. Kita siapkan dulu kurungnya ya. Diagonal utamanya ini dibalik. Kan tadi ini A ya, ini jadi D, yang ini jadi A, lainnya di negatif. Negatif C sama negatif B. Nah, gitu dieling-eling. Jadi untuk adjoin matriks A, karena matriks A itu ordonya 2x2, maka nilai adjoinnya kita akan menukar diagonal utamanya, komponen diagonal utama ditukar, lainnya di negatif, tapi nggak usah ditukar ya. Jadinya DA min C min B gini ya. Nah, itu dia untuk rumus A inverse. Ini rumusnya diingat-ingat dulu, karena kita akan gunakan nanti sebentar untuk penerapan pada contoh soal. Ini rumus umum untuk inverse ya. Nah, inverse itu sendiri terkadang ada soal yang bilang kalau dua matriks itu dikatakan saling inverse. Nah, dua buah matriks dikatakan saling inverse apabila hasil perkalian dua matriks itu adalah matriks identitas. Nah, jadi kalau misalnya Bu Rosi punya matriks A sama matriks B, matriks A dikalikan matriks B itu akan sama dengan matriks B dikalikan matriks A, yaitu I. Apa itu I? I itu matriks identitas. Kamu masih ingat matriks identitas nggak? Matriks identitas itu kalau dia ordo 2x2 berarti yang gini, 1, 0, 0, 1 gini kan? Masih ingat nggak? Ini adalah matriks identitas ya. Nah, itu dia. Jadi matriks identitas ini jika matriks A saling inverse sama matriks B, itu akan sama dengan B dikali A, sama dengan identitas. Artinya apa? Kalau matriks A dikalikan matriks B itu hasilnya adalah 1, 0, 0, 1 atau identitas. Atau kalau dibalik, B dikali A itu juga sama, yaitu 1, 0, 0, 1. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa A dan B saling inverse gitu ya. Nah,
Kemudian saya akan naik lagi ke rumus dari inverse matriks ini. 1 per determinan dikali adjoin. Ini kan ada determinan ya, ada determinan. Nah, pertanyaan saya, suatu matriks tidak memiliki inverse jika matriksnya tuh nggak bisa dicari inverse-nya kalau gimana? Suatu matriks tidak memiliki inverse jika, nah, matriks itu nggak punya inverse jika determinan dari matriks itu adalah 0. Artinya apa? Kalau misalnya determinan dari matriksnya ini adalah 0, otomatis kan 1 dibagi 0 itu kan tak hingga. Tak hingga dikalikan matriks, berarti masa matriks tak hingga, nggak mungkin ya. Nah, berarti suatu matriks memiliki nilai inverse jika matriks tersebut determinannya tidak sama dengan 0. Kalau matriks yang determinannya 0 kan kemarin namanya matriks singular. Masih ingat ya? Matriks yang determinannya 0 kemarin namanya matriks singular. Nah, kalau ini kan berarti determinannya nggak boleh 0. Berarti ini untuk namanya matriks non singular. Oke, saya ulangi. Jadi, suatu matriks bisa dicari nilai inverse-nya jika matriks tersebut merupakan matriks non singular. Artinya, determinannya tidak sama dengan 0. Gini ya, jadi nilai dari determinannya ini adalah angka, ada angkanya. Jadi dia baru bisa dicari nilai inverse-nya, gitu ya. Itu untuk teori tentang inverse matriks. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke latihan soal nih. Di sini soalnya sangat sederhana. Ada 2 buah contoh soal. Yang pertama, jika diketahui nilai P adalah 3, 5, min 1, 2, maka nilai dari P inverse adalah, masih ingat rumusnya P inverse apa tadi? Sambil menghafal ya. 1 dibagi determinan dari matriks P dikali adjoin, saya singkat ADJ, dari matriks P. Gini ya. Nah, determinan P-nya berapa? 1 dibagi determinan dari matriks P. 3 dikali min 2, min 6 dikurangi 5 dikali min 1, min 5 gini ya. Dikalikan sama adjoin dari matriks P. Diagonal utamanya dibalik, ini jadi min 2, ini jadi 3, lainnya di negatif. Negatif dari negatif 1, berarti 1, ini negatif 5 gini ya. Oke, nah ini kita eksekusi dulu, ini berarti berapa ya? 1 dibagi negatif 6 tambah 5 berarti min 1 ya. Ini min 2, min 5, 1, 3. Oke, nah 1 dibagi min 1, min 1, min 1 dikali sama min 2, min 5, 1, 3. Kamu masih ingat perkalian skalar? Perkalian skalar matrik berarti kita akan mengalihkan semua komponen matrik ini dengan si skalar. Skalarnya berapa? Min 1. Oh, berarti matriksnya berapa? Min 1 kali min 2, 2, ini 5, ini min 1, ini min 3. Oke, begini bisa ya. Nah, mudah sekali. Tadi rumusnya adalah 1 dibagi determinan dikali adjoin. Dah. Satu contoh soal lagi untuk inverse matriks biar kalian lebih paham. Di sini saya punya matriks Q. Anggotanya adalah 3, min 1, 1, 4. Kok anggota sih, komponen ya, komponennya. Nah, kita akan mencari nilai dari nilai inverse dari matriks Q atau Q inverse sama dengan apa rumusnya? 1 dibagi determinan matriks Q dikali adjoin. Adjoin dari matriks Q berarti 1 dibagi determinannya berapa? 3 kali 4, 12 dikurangi 1 kali min 2. Min 2 gini dikali adjoin. Adjoinnya Q dibalik 4, 3 lainnya di min. Min 1 ini 2. Oke, yuk. Berapa ya? 1 dibagi 12 tambah 2. 1 per 14. 4, 2, min 1, 3.
Aduh Bu, itu kalau misalnya dioperasikan pakai operasi skalar itu nanti jadinya kok pecahan jelek Ibu. Kalau saya ngerjakannya sampai sini aja boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Sampai sini kamu sudah benar. Tapi seandainya misalnya nanti soalnya merupakan soal pilihan ganda dan nggak ada opsinya, berarti kamu harus mengalihkan satu-satu. Tetap ya. Berarti berapa? 4/14, 2/14, min 1/14, 3/14, gini ya. Mau disederhanakan lagi boleh nggak Bu? Boleh. Jadi berapa nih? 2/7, 1/7, min 1/14, 3/14, gitu boleh ya. Sini deh biar marem ya. Apa itu bahasa Indonesianya marem? 2/7, 1/7, min 1/14, yang ini 3/14. Oke, nah itu dia untuk nilai inverse dari matriks Q. Oke, gitu sudah paham ya? Ini masih mudah sekali. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat inverse sebentar. Nah, di sini sifat-sifat dari inverse matriks. Nah, gini. Kalau waktu kelas 1 kamu masih ingat tentang eksponen ya. Misalnya saya punya A kali B pangkat N gitu. Sini deh. A dikali B pangkat N. Ini kan berarti nanti sifatnya A pangkat N dikali B pangkat N, gini ya. Masih ingat ya untuk matematika peminatan kelas 10 ya. Nah, tapi untuk sifat-sifat inverse matrik kayak gini nih nggak berlaku. Kayak gini tidak berlaku. Karena apa? Karena kan dia inverse. Inverse matrik itu spesial. Artinya, jika nanti ada nilai ini matrik A dikali matrik B kemudian di inverse, itu kan artinya matrik A sama matrik B-nya harus dikalikan dulu. Kalau sudah dikalikan ketemu hasilnya baru di inverse. Nah, kalau misalnya ingin dijabarkan, berarti kamu bisa menginverse masing-masing dari matriks A sama matriks B, nanti dikalikan, tapi diwalik. Aduh, piye Bu, gini loh. Artinya ini B pangkat min 1 dikali A pangkat min 1. Nah, gitu maksudnya. Di inverse satu-satu, tapi perkaliannya dibalik ya. Masih ingat kan kalau perkalian matrik itu A dikali B tidak sama dengan B dikali A. Masih ingat ya perkalian matriks. Nah, ini juga berlaku untuk inverse matrik. B inverse dikali A inverse itu sama aja A dikali B inverse ya. Jadinya ininya diwalik. Kalau nanti saya A inverse dikali B inverse Bu, salah, karena kan nggak sama toh. Nah, itu ya. Oh, berarti kita bisa mengembangkan sifat yang pertama ini menjadi sifat yang kedua. Kalau A kali B inverse, kalau misalnya saya punyanya B kali A, gimana? B dikali A inverse, berarti jadinya gimana? Berarti jadinya A inverse dikali B inverse. Gini ya, dibalik. Nah, satu lagi sifat yang sering muncul tetapi terkadang anak-anak bingung. Ini dia. Kalau saya punya A inverse, diinverskan lagi. A inverse diinverskan lagi, berarti dia kembali ke asal, ke matriks semula, berarti dia adalah matriks A, gitu ya. Jadi kalau inverse-nya 2 kali, berarti dia akan kembali ke matriks semula. Nah, itu dia tentang sifat-sifat dari inverse matriks. Selanjutnya, inverse matriks ini juga digunakan pada aljabar matrik. Nah, pada persamaan matrik nih, sini saya punya A dikali X sama dengan B. Misalnya nih ya, A kali X sama dengan B. Kalau misalnya aljabar biasa, misalnya saya punya matrik A dikali, ini aljabar. Saya punya angka A dikali X sama dengan B. Berarti kalau mau cari nilai X sebenarnya gampang sekali ya. Apa itu? B dibagi A. Tetapi hal ini tidak berlaku untuk matriks. Kenapa nggak berlaku Bu? Karena ketika ini kita aplikasikan ke matriks, nanti nilai X-nya menjadi matriks B dibagi matriks A. Padahal matriks B kan gini toh, 1, 2, 3, 4 gini toh, dibagi sama matriks A. Masa kayak gini, 1, 2, 3, 4, nggak bisa no ya. Nah, ini kayak gini nggak bisa. Oh, karena nggak bisa berarti kita akan gunakan inverse dari matriks. Nah, di sini
Jika diketahui matriks A dikali matriks X sama dengan B, maka nilai dari matriks X itu kan berarti matriks A-nya ini harus pindah ke ruas kanan ya kan? Matriks A-nya harus pindah ke ruas kanan. Padahal posisi dari A ini kan di depan. Karena A letaknya di depan, dia pindah ke ruas kanan, letaknya juga harus di depan tapi di inverse. Artinya A inverse dikali apa nih? Dikali B. Nah, seperti ini. Jadi ini hanya posisinya saja ya. Kan yang dicari nanti nilai dari matriks X. Artinya matriks A ini kan harus pindah ke ruas kanan. Lah, kamu perhatikan letak dari matriks A ini kan letaknya di depannya X. Berarti kalau A pindah ke kanan, dia juga harus berada di depannya matriks B. Berarti jadi A inverse dikali B gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya soalnya saya ubah ini X dikali A sama dengan B. Berarti kalau kita suruh mencari matriks X gimana? X dikali A sama dengan B. Oh, berarti ini kan matriks A-nya harus pindah ke ruas kanan. Padahal matriks A-nya letaknya di belakangnya X. Berarti nanti kalau dia pindah ke ruas kanan, letaknya di belakangnya B, tapi di inverse. Berarti B dikali A inverse. Gini ya, gampang ya. Tadi kan A-nya di belakangnya X, dia pindah ke kanan, jadi di belakangnya B, tapi di inverse gitu. Nah, ini kalau matriksnya perkaliannya ada 2 lah, berarti kita juga bisa kalau misalnya perkaliannya ada 3 gini, ada 3 kayak gini, kamu bisa nggak? X dikali A dikali B sama dengan C. Oh, berarti kalau mencari matriks X gini aja. Matriks X berarti diletakkan di mana? A sama B. Matriks A sama matriks B ini harus pindah ke ruas kanan. Tadi kan X-nya di depan, berarti A sama B harus berada di belakangnya matriks C. Set, gini kan, berarti C dikali A inverse dikali B inverse, gini. Bisa? Yuk kita pindah lagi. Kalau misalnya nilai X-nya di tengah, berarti nilai kalau mencari matriks X gimana? Matriks X sama dengan, nah ini A sama B-nya kan mengapit X. Berarti kalau dia pindah ke ruas kanan, dia juga harus mengapit matriks C. Set, gini kan? Berarti A inverse dikali C dikali B inverse. A inverse dikali C dikali B inverse. Satu lagi biar afdol nih ya. A dikali B dikali X sama dengan C. Oh, berarti kalau kita mau mencari matriks X gimana? A sama B-nya berada di depan. Kalau dia pindah ke ruas kanan, berarti harus berada di depannya C. Berarti A inverse dikali B inverse dikali C. Nah, itu dia tentang persamaan matriks. Jadi hanya permainan tempat saja, permainan tempat dan menggunakan inverse. Itu dia. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh soal untuk persamaan matriks. Nah, di sini tentukan matriks X yang memenuhi persamaan berikut. X dikali 6, 7, 8, 9 sama dengan 2, 3, 4, 5. Kamu disuruh mencari matriks X gini ya. Oh, berarti ini kayak gini, Bu. Ini kan X dikali, ini sama aja matriks A gini, Bu. Sama dengan B. Oh, berarti saya mau cari matriks X, Bu. Matriks X-nya berarti jadinya apa? A-nya kan di belakang. Kalau dia pindah ke ruas kanan, berarti harus berada di belakangnya B. Berarti B dikali A inverse. Gini ya. Nah, oh berarti jadinya berapa itu? X-nya biarin aja. X sama dengan B-nya tetap. B-nya tadi siapa ini toh? 2, 3, 4, 5 dikali sama inverse A. Berarti 1 dibagi determinan A. Determinannya A ini 6 kali 9, 5, 4 dikurangi
7 kali 8 berapa itu? 6, 7, 6, 7, 8 5, 6 ya. Kok bu guru jadi lama nggak sekolah jadi susah ngitung ya. 7 kali 8 6, 7, 6, 7, 8 56 bener ya? 56 ya. Oke, 56 dikali adjoin dari matriks A. Ininya dibalik, diagonal utamanya dibalik, ini jadi 9, ini jadi 6, lainnya di min 8, min 7. Oke, nah ini dia. Waduh bu, lah kok bentuknya kayak gitu, saya jadi bingung. Tenang, ini kan konstantanya dipindah ke depan aja dulu biar kamu gampang. Konstantanya dipindah ke depan, berarti jadinya 54 dikurangi 56 kan min 2, min 1/2. Nah ini matriksnya nggak boleh diwalik loh ya, urutannya harus tetap seperti ini. 2, 3, 4, 5 dikalikan sama 9, min 7, min 8, 6. Oke, yuk. Min 1/2 dikali 2 kali 9, 18. 3 kali min 8, min 24. 2 kali min 7, min 14. 3 kali 6 plus 18. 4 kali 9, 36. 5 kali min 8, min 40. 4 kali min 7, min 28. 5 kali 6, 30. Oke, jadinya berapa? Min 1/2. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Min 6 ya? Min 6. Ini jadinya 18 kurang 14 itu 4. 36 kurang 40 min 4, ini jadinya 2. Oke, nah kayak gini. Kalau cuman sampai sini tak boleh nggak boleh, tapi kan itu angkanya cantik, bisa disederhanakan. Bu Rosi nulis di kanan ya karena nggak cukup, tetapi ini nggak boleh dicontoh karena sama dengan nggak boleh sejajar. Ini Bu Rosi contoh yang salah ya. Kita langsung sederhanakan, berarti dikali min setengah berarti berapa itu? 3 min 2 min 1 gini ya. Oke, ini dia nilai dari matriks X ya. Ini harusnya saya tulis ini X gini ya. Nah itu dia nilai dari matriks X. Wah cantik angkanya. Satu contoh soal lagi. Nomor 2, tentukan nilai X ditambah Y dari persamaan berikut. Waduh Bu, itu kalau misalnya matriksnya saya kalikan, nanti saya ngerjainnya pakai metode eliminasi boleh nggak? Ya boleh, bisa aja. Matriks ini kan kalau dikalikan jadinya berapa? Jadinya min X plus 5Y gini toh. Bawahnya jadi 4X dikurangi 6Y. Kan kayak gini, terus sama dengan min 13, 24 gini. Nanti saya pakai eliminasi Bu, boleh nggak? Boleh. Tapi di sini kan kita sedang membahas materi tentang matriks. Nah, berarti kita gunakan cara matriks. Kita harus selesaikan permasalahan ini secara matriks. Jadi kalau eliminasi gimana, Bu? Nek maksa pakai eliminasi kok bijinya separuh. Gitu ya. Nah, oke, kita harus upayakan menyelesaikan dengan metode matriks. Yuk, berarti kalau pakai metode matriks gimana, Bu? Nah, ini kan berarti sama aja dia matriks A ya. Ini kita matriks B. Oh, berarti kan seperti yang tadi ya. Kita akan mencari matriks X. Nilai dari matriks X berarti berapa? A-nya pindah ke kanan, letaknya di depan, tapi dia bernilai dia harus di inverse ya. A-nya pindah ke kanan, letaknya di depan, tapi dia harus di inverse dikali B. Nah, itu dia. Berarti A inverse dikali B. A inverse berarti apa tadi rumusnya? 1 dibagi determinan matriks A. Min 1 kali min 6. 6 dikurangi 5 kali 4. 20 dikali adjoin dari matriks A diwalik min 1. Min 6. Min 1 lainnya di min ya. Min 4, min 5. Oke. Dikali matriks B. Matriks B-nya berapa? Matriks B-nya min 13, 2, 4. Yuk. 1 dibagi min 14 gini ya.
Terus ini kita kalikan dulu aja. Min 6 kali 13, aduh 13 kali 6, 18, 6, 7, 78 ya. 78 min 5 kali 24. Ini berarti min 120. Iya enggak? Iya kan bener kan? 20. Betul. Min 120. Min 4 kali 13. 52 plus ya. 52 min 1 kali 24 min 24. Oke. Kayak gini berarti nanti min 1/14 jadinya berapa nih? Kurang 7, 8. 10 kurang 8, 2, 11 kurang 7, 42. Ini jadinya min 42, 52 kurang 24. 8, 12 kurang 4 itu 8, 4 kurang 2, 28 gini. Berarti ini 28 gini ya. Oke, itu berarti jadinya berapa? 3 sama 2 ya. Plus ini jadinya mending gini. Nah, itu dia. Berarti kan ini kan tadi x itu adalah xy gini toh. Xy gini toh. Ini juga sama xy. Ini juga xy. Oh, berarti nilai x-nya berapa? Nilai x-nya 3, nilai y-nya min 2. Yang ditanyakan apa? X ditambah y. X-nya tadi 3, y-nya min 2. Berarti jawabannya adalah 1. Oke. Nah, itu dia anak-anak materi mengenai inverse matrix ordo 2 kali 2. Silahkan kalian pelajari materi ini. Videonya agak panjang ya, tapi silahkan kalian atur sendiri kecepatan menonton kalian. Silahkan lengkapi catatan juga. Jika ada pertanyaan, japrik saya ya. Baik, selamat belajar anak-anak. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.